Cerita ini terjadi di mall di daerah Bogor. Dulu ada satu mall di Bogor. Mall ini dibangun di tahun 1980-an. Tapi umur mall ini gak panjang. Karena di tahun 1996-an terjadi kebakaran di mall ini. Kebakaran ini ngabisin bagian depan mall. Sampai pada akhirnya, setelah kebakaran mall ini udah gak beroperasi lagi. Gak lama setelah kebakaran itu, beberapa tahun kemudian, mall ini ganti kepemilikan, dan akhirnya dibangun lagi jadi mall kedua di tahun 2000. Mall yang tadi dibangun di tahun 2000 ini, cuma bertahan beberapa tahun, karena mall itu sepi pengunjung, sampai pada akhirnya, lama-lama mall ini bangkrut, dan terbengkalai gitu aja, ditinggal sama pemiliknya, ditinggal sama yang punya store. Nah waktu itu, pas mall ini udah bangkrut dan ditinggal gitu aja, berarti mall ini udah kosong. Di tahun 2013-an, ada kejadian mistis yang menimpa seorang cowok di bekas bangunan mall tersebut. Ada seorang cowok yang kita sebut aja namanya Bobby. Nah Bobby ini ikut kayak komunitas parkur gitu. Nah Bobby ini sama temen-temennya latihan parkur di bagian dalam mall yang udah terbengkalai ini, karena kosong, terus bisa loncat-loncat lah di situ. Kenapa mereka milih latihan di dalam mall ini? Karena masih banyak spot-spot yang ditinggalin, tapi bangunannya itu masih utuh, barang-barangnya juga masih banyak dalam mall itu. Salah satunya, bagian mall dipakai sama Bobby dan teman-teman buat latihan parkur ini. Di bagian food court, bagian atas, di lantai 5, nah si Bobby ini mainlah, melompat-lompat di atas meja food court. Dari meja satu ke meja lain, mereka main di sana sekitar jam 4-an sore. Bobby ini main berlima sama temen-temennya, tapi pas Bobby sama temen-temennya nyampe di mall itu, Bobby tuh nggak buat nyuruh temen-temennya mencar mainnya, jadi sendiri-sendiri, kata Bobby, biar mainnya puas. Jadi ada tuh satu temennya, main di bagian barat, satu main di tengah mall, satu bagian timur, pokoknya berlima mencar semua. Pas sore matahari juga masih terang banget, atap mallnya ini terbuat dari kaca, jadi sinar matahari masih bisa masuk lewat mall. Nah jadinya terang mall ini, karena ada sinar matahari itu, tapi lampu udah gak ada sama sekali. Pas Bobby lagi lompat dari satu meja ke meja lain, ternyata Bobby salfok sama satu hal. Bayangan Bobby yang kesorot cahaya matahari. Makin lama, pas Bobby perhatiin, bayangannya bukan ngikut ke arahnya Bobby, tapi malah ngejauh dari badannya Bobby. Nah terus bayangannya tuh benar-benar kayak dim aja gitu, jadi walaupun Bobby gerak, bayangannya ketinggalan di belakang. Dan ternyata benar, dia lihat ada satu bayangan, besar banget di lantai. Lama-lama pas Bobby merhatiin, bayangannya tuh bener-bener langsung tiba-tiba gerak sendiri dari lantai ke arah tembok. Dan tiba-tiba, bayangannya gerak cepat banget. Nah di situ Bobby langsung bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma diem doang nge-freeze, karena dia kaget banget. Yang bikin Bobby makin ketakutan lagi, pas bayangan itu gerak cepet banget ke arah tembok, bayangan itu tiba-tiba keluar. Dan Bobby bisa ngeliat dengan jelas banget, dari bayangan yang keluar itu, ada sosok anak kecil, tangannya patah, tengkorak belakangnya hancur. Dan anak itu, tiba-tiba lari ke arah tengah mall, terus dia terjun, gitu aja, kayak bunuh diri. Nah posisinya, si Bobby lagi di lantai 5, berarti anak kecil ini dari lantai 5 terjun ke bawah, dia langsung ninggalin spotnya. Dia langsung lari nyamperin salah satu temennya, yang lagi asik parkurnya sendiri. Dan Bobby langsung buru-buru ngajakin salah satu dari temennya buat cabut dari mall itu. Ditanyalah sama temennya, kenapa eman, tapi Bobby nggak mau ceritain. Karena Bobby shock banget akan kejadian tadi. Ini juga karena Bobby itu baru pertama kali ngalamin kejadian mistis. Nah dia ada rasa nyesel juga lah ngajakin, dan buat ngajak temen-temennya mencar. Harusnya barengan aja di tempat yang sepi kayak gitu. Nah mereka kesana motoran. Dan mereka itu parkir di parkiran atas yang bentukannya kayak parkiran spiral gitu turun ke bawah. Mereka dari dalam mall itu ke parkiran langsung motoran semua. Mereka berlima ini bawa motor, jadi satu-satu bawa motor sendiri-sendiri. Dan mereka ini parkir di lantai 4, di gedung lantai 4, pas mereka lagi nyetir keluar parkiran buat turun ke bawah. Tiba-tiba mereka berlima denger, kalau misalnya ada suara dejitan mobil kencang banget di dalam parkiran itu, kayak ada mobil lagi ngebut di parkiran terus kayak ngedrift gitu suara ngepotnya. Mereka berlima denger itu semua. Padahal di situ mereka yakin dan sadar banget, kalau misalnya kendaraan itu cuma mereka berlima doang, motor mereka berlima doang,
Tiba-tiba mereka dengar ada suara kayak gitu, langsunglah mereka ngebut buru-buru buat turunin parkiran itu, buat keluar dari gedung itu. Baru juga muterin satu lingkaran, lagi-lagi Bobby itu ngeliat hal aneh. Tiba-tiba Bobby ngeliat ada bayangan hitam berdiri di ujung parkiran, dan bayangan itu ngebelakangin mereka. Jadi Bobby cuma bisa ngeliat punggungnya doang, tapi pas Bobby ngeliat itu cuma sekelibat doang, karena kan dia lagi fokus nyetir, dan lagi ngebut juga. Ada satu bayangan itu, berdiri di ujung parkiran, di situ posisinya Bobby lagi nyetir di paling depan, ngeliat kayak itu. Tiba-tiba Bobby langsung ngeremin motornya, langsung ngeberhentiin tuh motornya. Teman-teman yang di belakang kaget, mereka berempat langsung nyalip motornya Bobby sambil teriak, "Ngapain lu berhenti? Cepetan aja!" Tapi karena Bobby penasaran ada sosok bayangan itu, jadi 4 temennya yang turun. Bobby masih stay di parkiran itu sendirian. Nah, dengan keadaan Bobby lagi sendirian di parkiran, Bobby langsung ngarahin lampu motornya ke arah bayangan hitam yang tadi dia lihat di ujung parkiran. Nah, pas dia lagi nyorotin lampu motornya ke arah bayangan itu, tiba-tiba Bobby ngeliat bayangan itu langsung terjun dari atas lantai 3 parkiran ke bawah. Di situ bener-bener Bobby kaget banget atas apa yang dia lihat. Dia langsung tuh buru-buru ngebut buat keluar dari parkiran itu. Pas dia lagi nyetir ke bawah, Bobby tuh kayak mikir kalau misalnya dua kejadian yang dia lihat ada hubungannya gitu. Karena posisinya dua sosok yang dia lihat itu sama-sama terjun ke bawah gitu kan. Tapi karena dia sejujurnya ketakutan juga, dia jadi kayak nyoba ngelupain kejadian yang dia lihat, terus dia langsung buru-buru fokus turunlah ke bawah parkiran itu. Pas keluar dari mall, Bobby nyusulin teman-temannya di warung sebelah. Karena ternyata teman-temannya makan dulu di warung. Nah, warung makannya ini persis banget di sebelah bagian samping mallnya. Jadi kalau misalnya lagi makan terus nengok ke samping, bisa ngeliat dengan jelas banget bagian parkiran bentuknya si Pran. Pas si Bobby ini udah nyampe warung makan, dia iseng nengok lagi ke atas parkiran. Karena sejujurnya dia takut, tapi dia kepo sampai yang tadi dia lihat. Tiba-tiba Bobby ngeliat di lantai 3 parkiran itu ada sosok cowok tinggi, besar banget, dan cowoknya pakai jubah hitam, kayak bayangan dia lihat di lantai 3 tadi. Si Bobby bisa ngeliat dari depan jelas banget kalau misalnya sosok cowok tinggi, besar itu, muka udah hancur banget, berdarah-darah. Dan muka udah kayak pecah gak karuan gitu, bener-bener hancur banget. Nah, pas dia dari warung itu, dia bisa ngeliat jelas banget sosok depannya si cowok ini. Nah, abis dia lihat sosok cowok ini, dia tuh langsung memalingkan mukanya, terus dia langsung kayak nyoba nenangin dirinya. Gak lama setelah itu, abis udah nenangin diri, dia baru jalan masuk ke gerai warungnya. Pas lagi masuk ke warung itu, muka Bobby pucat banget. Nah, ngeliat Bobby mukanya pucat, si abang-abang warungnya nanya ke Bobby, "Mas, abis ngapain dari sana?" Bobby jawab, "Abis latihan parkour mas." "Kenapa eman?" Abangnya bilang kayak gini, "Maghrib-maghrib gini naik ke sana mas, gak digangguin itu." Nah, si Bobby ini sebenarnya kaget denger abang warung ngomong kayak gitu, tapi dia nahan diri buat gak cerita. Akhirnya si Bobby cuma bilang kayak gini ke abangnya, "Hah, digangguin siapa bang? Emang ada apaan di sana?" Nah, si abang warung itu ceritalah kalau misalnya ternyata dulu pas jadi mall kedua yang di tahun 2000-an itu, ada kejadian mobil jatuh dari parkiran spiral itu. Jatuhnya itu di tempat di lantai 3. Terus abang warungnya bilang kayak gini lagi, "Gak cuma itu doang mas, sebenarnya ada kejadian lain di mall itu. Waktu pas mall pertama itu kebakaran dan gak beroperasi lagi, ada anak kecil lagi main di sana. Nah, tiba-tiba anak kecil ini jatuh pas lagi main di lantai 5. Situ mayat anak itu bener-bener gak karuan lah mas. Pada akhirnya orang-orang sini aja taunya gedung itu udah angker mas. Ngapain mas main-main ke sana?" Nah, denger abang warungnya ngomong kayak gitu, si Bobby itu langsung narik kesimpulan, ternyata bener. Apa yang dilihat tadi itu benar-benar sebuah kronologi, saat sosok-sosok itu menghadapi kematiannya. Dua-duanya itu jatuh dari atas ke bawah. Yang Bobby lihat, ada dua sosok, anak kecil dan cowok, sama-sama terjun. Itu ternyata terulang lagi, setelah kejadian yang diceritain itu, di tahun 2019, mall ini dibangun ulang, udah beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. Tapi tetap, sampai saat ini mall ini sepi pengunjung. Usut punya usut, beberapa orang Bogor percaya mitos. Kalian tahu ikon kota Bogor itu Tugu Kujan? Kalau kalian keluar tol Bogor,
kan ada kayak satu monumen besar gitu. Nah di depannya ada Tugu Kujing namanya. Orang-orang percaya bangunan yang lebih tinggi dari Tugu Kujing, percaya atau enggak, pasti akan ada hal mistis, dan itu nggak laku. Terbukti sama mall yang diceritain tadi. Jadi sampai detik ini masih buka, cuma udah nggak ada pengunjung aja. Udah jadi mall ketiga, tapi sepi aja pengunjungnya.